Hey guys, I am Kiki G. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian lagi game PPSSPP multiplayer apa aja yang cocok dimainin untuk nanti ngabuburit kalian ketika bulan puasa. Tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, kalau misalkan kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa di like aja video ini. Oke? Jika sudah, yuk. Sebelumnya terima kasih sudah like. Oke, teman-temanku semuanya yang baik, yang soleh-soleh, bukan monster, Army of Two the 40 Day. Yes, game perang. Army of Two the 40 Day ini tuh di PS2 juga ada, tapi dirilis juga di PSP. Jadi buat kalian semua yang mau bereksperimen versi PSP-nya, Army of Two D-Day ini cobain di PSP bisa banget. Apalagi dengan dukungan multiplayer yang sudah bener-bener lancar banget di PPSSPP. Dan caranya aku udah kasih tahu ke kalian semua, lengkap banget cara mabar PPSSPP game all game. Termasuk untuk Army of Two the 40 Day ini, teman-teman ya. Army of Two the 40 Day adalah aksi tembak-menembak orang ketiga tahun 2010 yang dikembangkan oleh EA Montreal dan diterbitkan oleh EA untuk PS3, PSP ada, dan Xbox 360. Wow, sekelas sama PS3 dan Xbox di PSP ya. Berderetan, barengan guys, sampingan-sampingan ya kan. Untuk PSP dikembangkan oleh Bass Monkey. Ini adalah sequel dari Army of Two 40 Day, berfokus pada gameplay kooperatif. Cocok buat nemenin ngabuburit kalian nanti nih koop perang adventure Army of Two the 40 Day. Game ini menampilkan Rios Tison dan Elliot Salem, dua tokoh utama dari game aslinya, sebagai rekan tempur yang dengan bantuan pawang mereka Alice Murray harus berjuang untuk bertahan hidup dan menang atas pasukan penyerang yang telah melanda Shanghai, Cina dalam serangan teroris yang menghancurkan. Sequelnya berjudul Army of Two the Devil Cartel dirilis pada tahun 2013. Ada yang pernah mainin? Oke, game berikutnya adalah Spider-Man Friends or Foe, teman atau penjahat. Ya, kapan lagi game kayak gini bisa multiplayer co-op PSP atau di PPSSPP guys. Kalau kalian suka game Ben 10, Alien Force, karena gameplaynya sama kayak gitu, kooperatifnya sama banget kayak gitu, seru banget. Atau Justice League Heroes, cuma bedanya ini adalah Spider-Man. Ada juga beberapa villain yang seru di game ini, kayak ada si Gurita, Dr. Octavius, ada si ini juga, siapa, Green Goblin juga ada guys. Keren banget kan game ini kan, mantap. Bisa co multiplayer lancar lagi di PPSSPP sekarang dengan cara yang udah aku kasih di playlist, aku bisa cek aja di sana buat bisa mabar game ini atau di semua game PPSSPP guys. Spider-Man Friends or Foe adalah game aksi petualangan beat 'em up asik tahun 2007 berdasarkan karakter Marvel Comics Spider-Man. Game ini meminjam karakter dan desain dari trilogi Spider-Man karya Sam Raimi. Fans Tobey Maguire cocok mainin game yang satu ini. Wah, keren. Game ini menampilkan permainan kooperatif dua pemain, yang dimana satu pemain menggunakan Spider-Man, satunya lagi menggunakan temennya. Alur cerita game ini berkisar pada Ghost, hantu, makhluk berbahaya yang diciptakan dengan mencampur simbiot dengan teknologi holografik yang direncanakan akan digunakan oleh penjahat misterius untuk menguasai dunia. Aku ingin menguasai dunia. Penjahat ini juga telah menangkap dan mencuci otak banyak musuh Spider-Man. Spider-Man Friends or Foe didevelop oleh Artificial Mind and Movement untuk PSP dan dipublish oleh seperti biasa Activision. Untuk PSP sendiri ya, ini tanggal perilisannya itu adalah untuk di North America Oktober 2, 2007, Australia Oktober 31, 2007, Europe November 2, 2007. Modenya tentu saja single player and multiplayer cooperation, kooperatif. I may have to scream. Game yang berikutnya adalah Final Fantasy. Final Fantasy apa nih? Final Fantasy yang size-nya besar dan menjadi dengan size terbesar di PSP atau PPSSPP. Final Fantasy Type Zero. Multiplayer bisa co-op atau versus
Ya jelas co-op dong. Pas banget buat nemenin ngabuburit kalian ketika bulan puasa ya kan. Nah keren sekali pokoknya mah dah. Cobain aja sekarang guys. Final Fantasy Type Zero adalah permainan peran aksi tahun 2011 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Square Enix untuk PSP, dirilis di Jepang pada tanggal 27 Oktober 2011. Bang, berarti itu gamenya bahasa Jepang. Betul sekali. Type Zero adalah bagian dari subseri Fabula Nova Crystallis, rangkaian permainan yang berbagai mitos umum yang mencakup Final Fantasy 12 dan 15. Gameplaynya mirip dengan Crisis Core Final Fantasy 7. Si pemain juga terlibat dalam pertempuran strategis dalam skala besar di peta dunia dan memiliki akses ke opsi multiplayer selama misi cerita dan side quest. Cuman untuk proses multiplayer game Final Fantasy Type Zero ini sedikit menjengkelkan guys, karena susah gampang. Aku udah bikinin khusus Final Fantasy Type Zero ini multiplayer di PPSPP bagaimana, karena ada beberapa tahapan yang harus kalian lewatin dulu, sama kayak Kingdom Hearts Bermain Sleep lah, merepotkan sekali. Jadi buat kalian semua yang pengen coba multiplayer Final Fantasy Type Zero ini, bisa kalian cek aja videoku sebelumnya untuk cara settingnya dulu, sekaligus kasih tahu caranya dan tempat lokasinya di mana dan bagaimana lah. Guys, Final Fantasy Type Zero ini tuh awalnya diumumkan sebagai judul untuk telepon seluler dan PSP yang disebut sebagai Final Fantasy Agito 12. Modenya single player dan multiplayer tentu saja bisa dong. Genrenya action role playing guys. Lanjut yuk kita ke game yang berikutnya. Shall know. We have arrived. Game berikutnya adalah game kesukaan para gamer PSP, yaitu adalah Monster Hunter Freedom Unite MHFU. Monster Hunter Freedom Unite adalah permainan bermain peran aksi yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom untuk PlayStation Portable dan iOS. Kalian baru tahu ya? Hahaha, kasihan kalian. Ini adalah versi yang diperluas dari Monster Hunter Freedom 2 asli dan dirilis pada 27 Maret 2008 di Jepang sebagai Monster Hunter Portable 2 NDG. Monster Hunter Freedom Unite memiliki lebih banyak misi, peralatan, dan monster daripada Monster Hunter Freedom 2 dan seorang petarung felin baru untuk membantu pemain dalam misi mereka. Armor dan senjata dengan tingkat kelangkaan 9 dan 10 telah ditambahin di MHFU ini, dan pemain kini dapat menyimpan hingga 99 dari setiap jenis item dalam kotak item mereka. Jenis misi baru Epic Hunting Quest yang memungkinkan pemain untuk melawan satu persatu hingga 4 monster berbeda dalam satu misi. Monster Hunter Freedom Unite ini game yang didevelop oleh Capcom Production Studio dan dipublish oleh Capcom. PSP dia rilis di Jepang pada bulan Maret tanggal 27 2008, di North America pada bulan Juni tanggal 22 2009, Australia Juni 25 2009, Europe Juni 26 2009. And you will probably die. Shin Sengoku Musou 3Z spesial. Apalagi game ini hack and slash yang bener-bener bikin waktu nggak kerasa. Cocok tentu saja lah game ini untuk ngabuburit, karena yang bikin nggak kerasa waktu game hack and slash lawan banyak musuh lama banget. Samurai Warrior 3 PSP atau PPSPP, multiplayernya pun bener-bener smooth kriminal, enak banget. Tentu saja dengan settingan yang benar. Sekali lagi, makanya mau cobain setting PPSSP-nya biar bisa multiplayer lancar di semua game, atau game ini khususnya Samurai Warrior 3 PSP atau Shin Sengoku Musou 3Z Special, bisa cek aja video aku sebelumnya atau di playlist aku ada untuk cara membar PPSSP-nya. Oke. Shin Sengoku Musou 3Z Special atau Samurai Warrior 3 PSP adalah versi portable dari Sengoku Musou 3Z. Game ini menyertakan beberapa perubahan untuk membedakan dari produk aslinya. Pemain yang melakukan pre-order judul ini akan mendapatkan kostum eksklusif untuk Mitsunari, Kiyomasa, dan Masanori. Yang ketiganya mendapatkan kostum alternatif dari Warriors Orochi ketiga. Mitsunari mendapatkan kostum Samurai Warrior 2 dan kostum Warriors Orochi 1. Ada sedikit perubahan untuk versi PSP ini. Yang pertama, game ini compatible dengan
dengan data penyimpanan PS3 tentu saja guys, dari Shikoku Musou 3Z dan atau Shikoku Musou 3 Empires. Jika pemain memiliki dari awal permainan, mereka dapat secara otomatis membuka setiap karakter yang dapat dimainkan. 4 pemain dapat saling bersaing dalam mode tantangan. Mode kerjasama 2 pemain masih tersedia menggunakan connectivity cable PSP. Ya, karena judul ini berdasarkan port PS3Z, hanya mode Murasame yang tidak ada pada port ini. Konten yang dapat diunduh atau DLC mencakup kostum dari seri Samurai Warrior sebelumnya. Konten baru apapun yang ditambahkan ke game ini eksklusif untuk versi PSP dan tidak kompatibel dengan port PS3. Guys, aku mau nanya ke kalian semua nih. Kalian suka gak sama video pembahasan kayak gini? Nah, kalau kalian suka bisa di like video ini ya, biar aku tahu kalau misalnya kalian suka sama video kayak gini, dan komentar di bawah lanjutin kalau aku tahu kalian suka dengan pembahasan video kayak gini dan pingin aku lanjutin video kayak gini terus dan terus. Oke, sekarang waktunya kita baca komentar. Baca komentarnya ini benar-benar random ya, random banget. Aku bakal slide dan siapa yang akan mendapatkan dari hasil slide tersebut ya. Ini handphoneku, handphone kesayanganku yang sudah menemani aku selama bertahun-tahun dalam masa hidupku. Ini dia. Ini dia. Wah, dapat dari Reza Yursi 3 hari yang lalu. Apakah Anda? Hello, gimana kabarnya? Aduh, kangen abang live lagi pakai emot sedih. Aku benar-benar masih nggak tahu. Ya, masih nggak tahu intinya. Lanjut live streaming apa enggak? Semoga aja aku bisa lagi live streaming. Kalian doain aja semoga lancar semuanya, beres semuanya, biar kita bisa seru-seruan lagi live streaming nanti. Oke, pokoknya hasil akhirnya itu aku bakal posting di komunitas. Oke guys, makasih banyak buat kalian semua yang sudah nanyain terus live streaming. Kalian kangen sama aku, apalagi aku kangen sama kalian, seriusan. Pokoknya hasilnya bakal aku posting di komunitas. Miami Feast the Game, multiplayer co-op yang cocok banget buat temenin kalian ngabuburit sambil nunggu buka di bulan puasa biar enjoy. Gak kerasa tiba-tiba wah udah buka nih. Miami Feast the Game adalah game tembak-menembak orang ketiga untuk PSP. Game ini dirilis sebagai pelengkap film tahun 2006 dengan judul yang sama. Kemiripan petugas narkotika Crockett dan Tubbs masing-masing didasarkan pada Colin Farrell dan Jamie Foxx. Miami Feast the Game dikembangkan oleh Rebellion Development dan diterbitkan oleh Vivendi Universal Game. Untuk modenya single player dan multiplayer co-op tentu saja genrenya third person shooter, aksi tembak menembak orang ketiga. Untuk versi PSP ini dia dirilis pada tahun 2006 tanggal 18 Juli di North America, untuk Europe Juli 21 2006, untuk Australia Agustus tanggal 3 2006. Untuk gameplaynya sendiri dari Miami Feast the Game ini adalah saat melewati level, sebagian besar pemain adalah pertarungan dengan musuh yang harus di kill untuk naik level. Penekanannya adalah pada pelindungan dengan kesehatan yang akan cepat habis jika pemain tetap berada di tempat terbuka selama baku tembak. Semua senjata api memiliki penglihatan laser yang berfungsi sebagai alat bidik. Jadi kalau kalian main di PSP itu gak akan sulit guys, karena kan kalau kita main game perang di PSP, apalagi di PSP itu tanpa bidikan agak sulit sih. Tapi untungnya di sini kasih laser. Need for Speed Underground Rivals. Buat kalian pecinta game Need for Speed, bisa cobain game yang satu ini di PSP atau PPSS kalian. Buat mabar sama teman kalian nemenin ngabuburit balapan, kali-kali racing ya. Need for Speed Underground Rival didevelop oleh tim Fusion dan dipublish oleh EA Electronic Arts. Game engine-nya in-house. Untuk platform tentu saja PlayStation Portable atau PSP. Untuk tanggal perilisannya sendiri adalah versi PSP ini di Jepang rilis pada bulan Februari tanggal 4 2005, untuk Amerika Maret 14 2005, untuk Korea Utara Mei 2 2005, untuk Europe September 1 2005. Need for Speed Underground Rivals adalah judul Need for Speed pertama yang dirilis untuk PlayStation Portable. Ini adalah spin-off PSP dari judul Underground dan mengikuti gaya permainan yang sangat mirip. Balapan hanya berlangsung di malam hari dan pemain tidak dapat mengakses free roam. Yang terpenting adalah mode performa, yang dengannya pemain dapat memodifikasi akselerasi, kecepatan tertinggi, dan pengendalian. Mobil apapun dalam game ini dapat ditingkatkan agar sangat kompetitif
bahkan dengan mobil produksi terkuat. Setelah membeli komponen performa, pemain dapat memasangnya di kendaraan lain tanpa harus membeli lagi. Dan ada gak game yang pingin dimainin langsung untuk nanti nemenin ngabuburit kalian sama teman kalian? Coba apa? Segitu aja untuk videoku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua sudah menonton video kali ini sampai selesai. Kita ketemu lagi, jangan lupa di video berikutnya. Ingat ya, puasa semakin dekat. Sebentar lagi, niatin dari sekarang bahwa saya akan puasa full 1 bulan, gak batal sama sekalipun. Habis ngabuburit, terus main mabar pipi versus pipi, malamnya inget taraweh. Banyakin ibadah, jangan lupa ya. Karena itu penting banget di bulan puasa ini kita harus penting rajin beribadah untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita buang-buang hal-hal yang negatif dan masukin semua hal yang baik dan positif. Tentu saja jaga sikap harus di bulan puasa ini ya. Segitu aja dari aku. Bye bye. Kita ketemu lagi di video berikutnya.